Oke, tim leader, kita bertemu lagi di core class kali ini. Kita akan membahas tentang member mindset. Sebelumnya saya mau bertanya, kalau ada orang yang join ke tim Anda lebih seneng yang bergantung, sedikit-sedikit bertanya kepada Anda, atau yang tiba-tiba closing? Tidak bertanya, tidak apa, tiba-tiba dealing. Yang mana? Saya yakin kemungkinan besar Anda lebih suka yang kedua. Tapi apakah bagus yang kedua? Saya pikir sih tidak. Kalau semakin independen orang tersebut tidak mengandalkan Anda tidak bisa memberikan value atau menurut dia tidak ada value yang bisa diambil dari dia, as soon as possible dia akan meninggalkan Anda. Secepat mungkin dia akan pergi karena dia tidak merasa Anda punya benefit apa-apa buat dia. Nah, so hari ini saya mau cerita mana yang lebih baik. Ada 3 member mindset yang boleh Anda dengar, dan ketika Anda dengar, coba bayangkan orang-orang tersebut dalam tim Anda. Oke? Dan yang mana yang menurut Anda yang paling bagus? Yang pertama, dependent. Orang-orang yang ketika join dengan tim Anda, sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit minta ditemenin, sedikit-sedikit telepon Anda, sedikit-sedikit WA Anda, nanya terus gitu. Ya, annoying sometimes, gitu kan. Case yang menurut kita kecil, tapi buat dia bisa ditanya dan dibicarakan dalam sebuah percakapan yang lama banget. Dia bisa nelpon Anda lama banget untuk sebuah case yang menurut Anda terlalu sedikit, terlalu kecil. Itu orang yang pertama, mindset yang pertama yang ada dalam tim Anda, yaitu dependent. Yang kedua adalah tim independent. Tim independen adalah orang yang seperti yang tadi saya cerita. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba closing. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba jadi. Gitu kan, tiba-tiba jadi. Happy jelas Anda. Tapi yang saya tadi bilang kan, belum tentu ini bagus loh. Oke, kenapa? Karena orang ini punya potensi pergi lebih cepat dibanding orang yang punya mindset dependent. Karena dependent dia merasa Anda punya value yang membuat dia harus ngegantolin Anda terus. Tapi orang independent, dia tidak merasa Anda punya value. Jadi buat apa harus ada di tempat Anda gitu. Toh dia bisa jalan sendiri, dia bisa pergi ke tempat lain. So teman-teman perhatikan, ketika ada perpindahan agent dari kantor A ke kantor B, kemungkinan besar yang berpindah tuh mereka yang independent, bukan yang dependent. Kemungkinan besar mereka tuh yang merasa kantor mereka tuh udah tidak sebesar visinya dia, tidak sebesar value yang dia harapkan dengan dia. So, dia akan pindah ke kantor lain yang menurut dia punya value dan benefit yang lebih gede. Dan paling simple benefit yang mereka cari apa? Komisi. Oke? Itu yang kedua, independent. Nah, saya mau tawarkan ke yang ketiga, teman-teman. Menurut saya ini jauh yang lebih ideal. Ini jauh yang lebih menolong tim leader mempunyai tim yang lebih bertahan lama, lebih solid, lebih punya performa yang baik. Mindset yang ketiga saya mau sebut adalah interdependent. Dia depend bertanya kepada Anda, tapi sudah tidak bertanya yang recehan lagi. Dia akan bertanya kepada Anda untuk case yang lebih berat lagi, tapi dia pun tidak tiba-tiba closing. Dia akan tetap report kepada Anda, tetap bertukar pikiran kepada Anda. Kenapa? Karena dia merasa Anda punya kompetensi masih lebih tinggi, lebih baik dibanding dia. Nah, kalau yang begini kan yang paling enak tuh. Dia tidak akan meninggalkan Anda, tapi dia tidak bertanya yang receh-receh kepada Anda. Kalau diisi sama orang-orang yang independen dalam tim Anda, performa tim akan bagus, kontribusi tim akan bagus, loyalty-nya juga akan lebih baik lagi. Pertanyaan saya, gimana cara menciptakan orang-orang yang interdependent seperti itu? Jawabannya adalah seberapa besar kapasitas Anda. Seberapa besar kapasitas Anda sebagai seorang team leader. Kalau kapasitas Anda biasa-biasa saja, mereka nggak akan jadi interdependent. Mereka akan menjadi orang yang independen dan secepat mungkin dia akan meninggalkan Anda.
Dan dengan kata lain, kalau Anda pengen menciptakan yang interdependent, yang Anda harus lakukan adalah cepatan belajar, cepatan upgrade diri, terus upgrade diri sampai kapan? Sampai Anda selesai berkarir sebagai seorang kepala tim penjualan. Anda harus upgrade diri terus, sehingga tim Anda merasa leadernya punya value, leadernya punya kemampuan untuk membantu Anda mencapai performa puncak. So, teman-teman, detailnya seperti apa? Menjadi seorang leader yang mempunyai tim yang interdependent, kapasitas apa yang harus Anda upgrade terus, tonton terus channel ini, tonton terus core class, dan kalau mau masuk lebih dalam lagi, please welcome join di komunitas Core Leader Club, dan kita sama-sama implementasikan semua pembelajaran kita punya. Kita mau coba dengar cerita dan history teman-teman yang lain, so kita bisa jadi team leader yang memiliki tim yang interdependent. Salam closing.